Shalom, apa kabar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para pemirsa sekalian. Hari ini kita masuk bulan November. Nah, tema daripada firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah dari kitab Yoel 3, yaitu mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Mungkin hari-hari ini memang sudah mulai hujan ya, jadi ada air yang mengalir. Tetapi saudara mungkin juga merasa bahwa hujan ini menyusahkan karena ada yang banjir, rumahnya ada yang bocor dan sebagainya. Tetapi baiklah kita melihat arti rohani daripada mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Jadi ada sumber-sumber mata air yang dipulihkan ketika saudara ada di rumah Tuhan. Ayo, mari semangat untuk tetap beribadah. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami. Ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam. Ibadah raya setiap Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, kami bersyukur. Aku
Raja yang berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Engkau mengagungkan Engkau Yesus Allah yang hidup, sebab Engkau adalah Allah yang layak terima segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Allah yang hidup, yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu, siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Sebab segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kita sama-sama nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa bersatu, menyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami perlu firman-Mu di dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan firman-Mu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan,
kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh hadir di dalam ibadah ini. Semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh diberkati. Itu yang luar biasa Tuhan. Dan pagi ini kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ini akan menguatkan kami. Firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu menuntun setiap langkah kami, sehingga kami selalu hidup di jalur-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami menghormati Engkau Allah Roh Kudus. Kami persilahkan Engkau untuk berkarya, untuk berkata-kata lewat firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya melihat muka-muka yang diberkati Tuhan. Muka-muka yang cerah, yang sehat. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih dalam tema bulan ini, yaitu mata air yang keluar dari rumah Tuhan. Ayo kita baca di Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 1 sampai 14. Kita baca bergantian ya. Saya di ayat yang pertama, saudara yang kedua, dan sampai seterusnya. Kita baca di Yohanes 4 ayat 1. Yohanes 4 ayat 1 tentang percakapan perempuan Samaria. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis muridnya lebih banyak daripada Yohanes. 2. Tiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, di ayat 14 tadi belum. Sekarang ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa
minum air ini, ia akan haus lagi. 14. Amin. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi yang air yang Tuhan Yesus berikan buat kita, ketika kita percaya Yesus, air itu masuk. Air itu berkata tentang Yesus, mata air yang hidup. Jadi kalau mata air itu sudah masuk dalam kehidupan kita, kita akan tetap tidak haus untuk selama-lamanya. Akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Jadi air yang diberikan Yesus itu menjadi mata air yang terus-menerus itu. Air itu berbicara tentang Yesus. Jadi ketika Yesus masuk di dalam hidup kita, keselamatan itu terjadi atas hidup kita. Amin. Nah, kalau keselamatan itu sudah ada di dalam hidup kita, Filipi 2 ayat 12 berkata, ayo kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, kita kerjakan. Bukan ketika kita sudah selamat ya sudah oke. Enggak, harus kita kerjakan sampai ke hidup yang kekal. Bukan berhenti sampai kita diselamatkan. Bukan berhenti sampai kita percaya dan mengaku Yesus Tuhan. Bukan berhenti sampai kita dibaptis. Terus kita lakukan sampai kepada hidup yang kekal. Ada amin? Nah, itu mata air yang hidup itu ada dalam hidup kita. Filipi ayat 2:15 berkata, supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, ya toh, kita ini hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah angkatan yang sesat. Kita harus bercahaya. Kita harus seperti air yang memancar keluar, memberkati orang. Berbicara tentang air itu diperlukan untuk setiap makhluk hidup. Baik itu manusia, tumbuhan, hewan selalu perlu air. Bayangkan kalau PDAM mati, 1 hari aja sudah panik. Amin. Tempo hari di Puri Indah itu mati air, kami tidak tahu apakah hari itu airnya mati. Sudah pakai aqua galon, aduh, anak saya Billy itu pergi kamar mandi itu, aduh pakai air galon. Ya sudah, aku bilang tuh jangan pakai air galon tuh buat minum, nanti belit. Oh mah enggak bisa mah, kalau sudah kayak gini, sudah penting urgent sementara kayak gini ya harus pakai air galon. Jadi pakailah air galon, eman-eman air buat minum ya, dibuat buang ke kloset. Ya seperti itu, air itu penting. Ketika saya kekurangan air, manusia itu 90% tubuh kita manusia itu perlu air. Ketika saya kurang minum, memang kalau sudah tua itu jarang minum. Kenapa? Lupa minum soalnya enggak rasa haus. Enggak ada rasa haus ya. Jadi ketika saya enggak minum, kepalaku pusing di sini, nut apa iki ya? Waduh, ada apa ini kepalaku? Sudah mulai pikiran yang macam-macam. Apa aku nanti stroke ya toh? Kan stroke kan penyumbatan pembuluh darah di kepala. Terus aduh saya minum air, ya sungguhan minum air banyak itu enggak sakit kepalaku. Nah, makanya kan orang-orang itu agak lupa itu karena kurang air. Ya.
Kan iklannya Aqua itu, Aqua, ya seperti gitu. Ada Aqua. Jadi kita perlu air, manusia perlu air, hewan juga perlu air, tumbuhan juga perlu air. Kalau tumbuhan tidak dikasih air, mati dia. Tanaman yang di rumah kita itu mati, kurang air. Nah di sini air itu sangat penting ya. Airnya yang diberikan Yesus itu memancar keluar. Kita baca di Filipi 2 ayat 15 itu ya. Filipi 2 ayat 15 itu berkata, kita ini supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika air itu memancar keluar dari hidup kita, kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Ya, orang bisa melihat cahaya kita. Ayo kita baca. Ayo kita baca di Yesaya 60 ayat 1. Kita baca di Yesaya 60 ayat 1. 60 kita baca, saya ayat 1, saudara ayat 2 sampai seterusnya. Temanya perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. 6. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. 8. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Amin. Ya, kita harus jadi berkat, jadi terang. Dikatakan di ayat 1, bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah menjadi terang. Sebab terangmu itu sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang itu sudah ada. Mata air itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan Tuhan itu terbit ketika terang itu ada, ketika mata air itu ada di dalam hati kita. Terang itu sudah terbit, kemuliaan Tuhan itu sudah terbit di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau kita sudah jadi terang, ayo menjadi terang itu seperti apa? Hidup kita jadi berkat. Bagaimana jadi berkat? Ya kan? Bersaksi. Bersaksi. Pandemi gini bersaksi, gak bisa. Apalagi memberi berkat, berbuat baik, memberi, menolong.
Gak bisa ya toh, kita kan gak bisa dari rumah ke rumah. Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa, oh ada sakit sana di mana kita datang. Ada yang sakit di Wonoayu kita datang, kita berdoa. Ada yang kekurangan, ayo kita sama-sama beli sembako untuk memberkati. Berbuat baik. Seperti hidup jemaat yang lama, cara hidup. Coba kita lihat cara hidup jemaat yang mula-mula. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya baca cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi cara hidup jemaat yang pertama ini harus kita contoh ya. Untuk kita bisa jadi berkat, untuk Tuhan bisa menambahkan jumlah. Awalnya jumlah itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tapi ketika kita bertekun, bersehati, berdoa. Nah, melayani Tuhan bukan hanya melayani di gereja, bukan sebagai singer, WL, pemain musik, bahkan pengkhotbah. Di musim pandemi ini jarang. Kecuali kalau di live streaming ya. Para pengkhotbah mereka semua bisa melihat. Tapi kalau kita berhadapan muka enggak bisa karena pandemi ini masih ada. Kelihatannya sudah enggak ada, tapi hari-hari ini masih ada. Tapi enggak usah takut ya, enggak usah takut. Karena takut itu akan membuat imun tubuh kita menurun. Jangan ada takut, jangan panik, jangan cemas. Ya, itu karena akan menurunkan imun tubuh kita hari-hari ini. Di masa-masa sukar, ini sudah masa sukar saudara. Kita tidak bisa menginjil. Kita menginjil dengan apa? Doa. Doa pribadi. Kita doakan mereka dengan syafaat. Ya. Doa untuk bangsa negara. Doa untuk saudara kita, keluarga kita, mama, papa, anak-anak, kakak, adik, semua saudara kita. Bahkan orang-orang yang tidak bisa kita jangkau dengan doa. Karena doa itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kita berdoa di sini, kita berdoa untuk mereka yang di Amerika. Doa itu sampai. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kerjakan. Pokoknya masa pandemi ini, ayo kita berdoa. Berdoa. Bosen Bu Ruth berdoa, belum ada jawaban. Belum ada jawaban, terus berdoa. Banyak jawaban itu pasti terjadi. Asal kalau kita berdoa, hati kita ini juga bersih. Jangan ada sampah-sampah. Sampah apa? Marah, iri, dengki, kepahitan, kecewa,
Apalagi. Semua itu sampah. Kita doa itu kan kita bersekutu sama Tuhan, itu Allah yang maha kudus. Kita juga harus kudus, makanya bangsa Israel ketika mau ketemu sama Tuhan, kita harus kudus. Sebab Allah kita itu kudus. Ya sudah. Oke, kita harus kudus. Jadi ketika kita berdoa, hati kita harus kudus di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hatimu, Tuhan tidak melihat kekayaanmu, tidak melihat kepintaranmu, kehebatanmu, tidak. Tuhan itu melihat hati. Hati ketika kamu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kamu minta Tuhan selamatkan bangsa Indonesia, Tuhan selamatkan saudaraku, Tuhan selamatkan teman-temanku, selamatkan Tuhan tetangga-tetanggaku, Pak RT-ku, RW-ku, tukang-tukang sampah, Pak Satpam, doakan supaya mereka menerima keselamatan. Jadi keselamatan itu haknya Tuhan. Ketika kita berdoa, belum ada jawaban, doa terus sampai Tuhan jawab. Amin. Puji Tuhan. Jadi itu ya, tidak jemu-jemu berdoa. Tidak jemu-jemu bersyukur. Belum dijawab, ya sudah bersyukur Tuhan. Karena keselamatan itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Tuhan yang menentukan orang itu selamat apa enggak. Sekalipun kita sudah nginjil sampai berdoa, sampai nyonyor mulutnya, belum ada jawaban, gak apa-apa. Doa terus. Pasti dijawab, pasti. Banyak sekali yang Tuhan jawab di dalam doa-doa saya. Pasti itu terjadi banyak. Kalau mau disaksikan gak cukup waktunya, itu sudah dikasih peringatan. Aku sampai ndredeg gak iso, sampai ke susu. Ya gak apa-apa lah. Oke, kita harus jadi terang. Dengan sekalipun tidak bisa bersaksi, sekalipun tidak bisa bertatap muka, tapi kita berdoa. Berdoa itu doa yang akan menjawab seruan-seruan kita, doa yang menjawab semua apa yang kita doakan sama Tuhan. Nah, di sini apakah kita sudah bawa jiwa untuk Tuhan? Belum. Nah, belum kan? Belum dijawab Tuhan. Doa terus sampai orang itu bertobat. Sampai orang itu datang sama Tuhan. Ya kan? Kita kita harus amanat Tuhan yang Matius 28 ayat 19-20 katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra, Roh Kudus. Nah, ajarlah mereka dalam segala sesuatu. Kita ajarkan, kita berdoa. Nah, ya itu. Jangan putus asa. Kita harus berdoa terus sampai Tuhan jawab ya. Jadi kita harus bisa jadi terang di tengah-tengah angkatan kita yang bengkok ini. Kita harus jadi terang, bercahaya. Karena kalau kita menjadi terang itu, kita lihat tadi di Yesaya 60 akibatnya kalau kita menjadi terang. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah muka dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Loh, kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu apa? Orang-orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan. Itu orang fasik. Mereka sudah tahu firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan. Nah, itu kekayaan mereka yang akan datang buat kita. Kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, memancarkan terang. Kita terima semua berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Ayo kita sekarang bangkit. Jangan kita ke gereja cuma memanas-manasi kursi gereja. Jangan di gereja kita cuma
Tidak seperti cara hidup berjemaat. Kita harus bertekun, sehati, saling menolong. Saling menolong, kalau ada yang macam-macam wis biarno, doano ae, ya toh. Seperti itu. Jadi ayo, kalau ada yang ya memang ya kita bergesek. Kita ini saling menggesek supaya kita ini tajam. Kita saling menggesek, biar digesek, apa diapano wis biarin. Kita berdoa aja, Tuhan orang itu kok resek ya. Nah doa noai. Nah iya toh. Didoano sampai dia ndak resek. Kayak satpam, tukang sampah itu juga resek. Dia ndak mau itu sampah-sampah yang dari pohon-pohon itu ndak. Jadi kalau ada pohon-pohon ditebang itu saya gunting kecil-kecil, tak masuk no kresek, baru tak masuk no tempat sampah. Soalnya mereka resek, minta duit. Oke, puji Tuhan. Ya, akhirnya ya sudah. Yang resek-resek itu kita doakan. Yang belum percaya Yesus kita doakan. Yang belum mau melayani pekerjaan Tuhan kita doakan. Amin. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya undang singer WL, pemain musik untuk maju. Aduh, ndak enak ya pakai gini-gini ya. Kesusu, ndredeg sampean. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya tadi. Ya rabarashika, kira parashika, kira parashika, kira parashika. Rencanamu dan karyamu, ku
Biarlah nama-Mu yang dimuliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang dipermuliakan bukan kami. Kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Hanya Engkau-lah yang dimasyurkan di seluruh bumi. Hanya Engkau-lah yang layak terima pujian, yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami taruh hidup kami di dalam nama Yesus, di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman, menjadi terang, memancarkan air yang keluar dari hidup kami. Orang boleh melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Engkau luar biasa. Engkau bawa kami dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Engkau menjadikan kami yang luar biasa. Itu semua karena kebaikan-Mu. Kami hanya bisa membalas dengan segala perbuatan kami yang baik di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau sudah mau datang. Oleh sebab itu kami mau terus bersiap-siap, berjaga-jaga, berdoa. Karena ketika Engkau datang Tuhan, Engkau mendapati kami dalam keadaan baik, dalam iman yang teguh di dalam Engkau. Iman kami tidak bergeser dari fokus kepadamu Tuhan. Kami fokus terus beriman yang teguh di dalam Engkau. Dan Kau terus beri kekuatan buat kami untuk menopang kami. Kekuatan-Mu menopang kami Tuhan di hari-hari yang akhir ini. Kami tahu kami tidak mampu, tapi Engkau mampukan setiap kami untuk terus beriman di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Oh, mampukan setiap kami. Beri kekuatan, keberanian untuk kami menginjil, keberanian kami untuk berdoa, meminta seluruh bangsa Indonesia diselamatkan di dalam nama Yesus. Keselamatan itu bukan hanya milik kami, tapi seluruh bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Bahkan mereka yang ada di Sidoarjo, yang selamat semua Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu terus berkata-kata. Ketika kami pulang ke rumah, terus firman-Mu itu mengiang di dalam telinga kami. Terus berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami, bahwa kami semua harus menjadi terang, harus memancarkan air, mata air itu di dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau terus pimpin kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sudah berkarya, bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terus katakan itu sampai pulang nanti, sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu terus Kau meteraikan di dalam hati kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang terus Tuhan berkuasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini. Biar Tuhan Engkau yang menyempurnakan ibadah kami siang hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan secara tatap muka, kami sudah boleh beribadah dengan leluasa, maupun ada jemaat yang mengikuti ibadah secara online live streaming saat ini Bapa. Kami tetap bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa bersepakat Tuhan untuk kota Palu, Poso dan sekitarnya Tuhan. Kami bersepakat saat ini Tuhan Yesus, Engkau menjamah Tuhan
anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Engkau menjamah saat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikita garabata kasandi. Segala roh adu domba, segala roh-roh yang membuat kekacauan di kota Poso dan sekitarnya, kami berdoa kota Sulawesi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilawat Tuhan. Kami berdoa orang-orang yang mengacaukan, orang-orang yang membuat kekacauan, orang-orang yang membuat kerusuhan saat ini karena roh teroris, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengepatahkan segala kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati aparat TNI dan Polri untuk menegakkan keadilan bagi kota kami Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak tinggal diam Tuhan, tetapi Engkau melihat darah yang tercurah itu Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan bahwa kota baru diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Bangsa kami diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak mau tinggal diam, kami mau terus berdoa, kami mau terus menangisi bangsa ini Tuhan. Kiala rabataka sandataka rabasandi. Kami berdoa, berkati pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai kepala daerah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan ditegakkan atas bangsa ini Tuhan. Kita garata kita rabataka syandataka rabala rabala rabasandi. Kiala rabala rabala rabataka taka rabala rabasandi. Kiala rabala rabasandataka rabala rabasandi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit saat ini, bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melawat oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan saat ini Tuhan. Mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan Engkau menolong. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau selalu melihat, Engkau akan selalu memberkati kami Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati Tuhan toko kami. Engkau kirimkan order-order, Engkau kirimkan pembeli-pembeli. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, selalu ada dalam hidup kami, menyertai kami, menolong kami. Dan pada saat kami mengangkat tangan kami, mari juga yang ada di live streaming, yang menyaksikan secara online, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan izinkan hamba-Mu memohon berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar kiranya berkat Bapa di surga, berkat cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari, yang menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala tipu muslihat iblis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat itu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. God bless you.